sampaikan ada kepentingan yang harus kita perbaiki. Intinya seperti itu, Ketua. Dan nggak usah lihat Pak Studi Bali ini satu ke Stadion Soekarno itu yang di Inggris, yang Square, ya nggak usah ke situ. DBK aja bagaimana itu bisa bertahan 60 tahun. Itu kan masih dicor semua kan. Standarnya pembatas tuh stadion itu adalah dicor. Karena persoalan utama buat kita. Trek lari yang memberikan jarak lebih terhadap dari lapangan ke penonton, Pak. Next ya. Nah, ini sedikit gambaran kondisi kemarin. Jadi memang ada antusiasme dari penonton-penonton, terutama supporter Jackmania yang pengen mendekat ke lapangan, sehingga mereka berkumpul di persis di ujung barier itu atau ujung railing tersebut, sehingga menambah beban dari railing tersebut. Ini kondisi bagaimana antusiasme tersebut. Ada pihak yang ditugaskan untuk itu, ya kita akan ada pembelajaran sih, dengan kita perbuatan malah lebih dari biasanya gitu loh. Makanya kita putton semua. Tapi dalam sebelum dalam membangun itu kan pasti ada kajian karakteristik penonton sepak bola. Ada. Harusnya kan maksudnya itu sudah ada di ininya, di kajian, dimulai dari persiapan konsep desainnya sampai dengan desain developmentnya kan sudah ada semua itu. Kajiannya mungkin misalnya mengambil sampel karakteristik supporter yang agak ekstrim gitu ekstrim kan? Udah itu juga dimuat juga dalam seperti apa dia polanya, pola pergerakannya kan sudah diantisipasi di situ. Makanya kenapa sudutnya kita bentuk seperti sudut tribunnya, kemudian blok-bloknya seperti itu kan, kita juga pihak perencana juga memikirkan sampai sana. Berarti robohnya ini karena over capacity para penonton yang berdiri di situ. Ya, itu salah satunya ya. Tetapi kan itu namanya yang kita maksud pembelajaran, bahwa kita harus mengantisipasi itu. Besok-besok bisa jadi lebih dari itu kan, kalau misal pertandingannya yang big match atau apa gitu kan, itu bisa jadi bisa lebih dari itu. Nah, makanya sekarang kita putuskan tidak ada lagi istilah bahwa hanya diperkuat di daerah mana, tapi semua kita beton seperti itu. Kalau terkait penonton yang membludak sehingga pengamanannya kewalahan itu gimana Pak? Nah, itu yang kita belajar dari itu. Maka ternyata ya bisa jadi yang saya bilang tadi, bisa jadi bisa lebih dari itu kemarin. Mungkin itu belum boleh, apalagi kalau nanti big match pertandingannya lebih ini gitu kan, lebih lebih hot lagi lah pertandingannya gitu. Nah, itu bisa jadi antusias penonton mungkin lebih dari itu. Pak Iwan, jadi intinya horizontal barrier itu fungsinya itu untuk apa Pak kemarin? Untuk menghalangi penonton untuk loncat ke lapangan, karena kita kan tidak ada trek lari ya. Jaraknya kurang dari 10 meter itu dari ujung penonton tribun 1 itu ke lapangan hijau kan, sangat dekat. Jadi potensi tiba-tiba dia loncat gitu, nah, paling tidak itu ada yang menghalangi dia, nggak dengan mudahnya loncat gitu loh. Itu paling tidak mengurangi waktunya, kemudian mengamankan orang pihak pemain lah yang mungkin ngambil bola atau apa ke situ gitu kan, tiba-tiba ada penonton yang langsung masuk ke dalam itu. Itu gak cuman dari horizontal, bisa aja ditinggikan kan itu. Nah, itu kita nanti berhadapan dengan regulasi si value-nya itu. Mempengaruhi view-nya penonton. Iya kan? Jadi mereka nanti tidak nyaman, pasti lebih ini lagi gitu kan. Nah, tetapi kembali lagi, tentunya non teknis dan teknisnya kita harus naikkan lagi ininya. Non teknisnya mungkin pengamanannya, ya kan, guardnya di setiap blok-blok tribun itu harus ada yang untuk mengingatkan gitu kan, kalau mereka sudah overreaksi atau gimana, ada yang mengkomunikasikan gitu kan. Tadi Pak, untuk horizontal barrier tadi kata Bapak nanti diganti beton semua, berarti akan dicabut gitu? Bukan, horizontal barrier itu tetap ada. Tetapi dia kan menggantung di dinding tuh. Itu yang kita ganti semua beton supaya lebih kuat. Ya, dan nanti akan kita sosialisasikan bahwa ini bukan untuk diinjak, bukan untuk diinjak itu. Itu kan makanya tadi kita kasih contoh ada di Wembley di Eropa gitu kan, rata-rata pakai begitu kan. Barrier horizontal itu sama, referensinya dari sana. Kebetulan kan juga konsultan perencananya merekomendasikan menggunakan itu. Dengan karakteristik penonton Indonesia tuh Pak, satu bangku tuh bukan buat satu orang gitu Pak, itu antisipasi. Nah, itu yang kita akan sosialisasikan nanti.
komunikasi bersama-sama dengan supporter komunitas bola lah, bagaimana sih sebenarnya supaya semuanya nyaman nonton, ya itu yang kita terus akan lakukan pembelajaran bersama-sama gitu. Pak, kalau dari inspektorat kan tadi bilangnya pembangunan JIS ini belum ada apa namanya Mitigasi risiko. mitigasi Nah, risikonya saya itu kira bagaimana? konsultan yang terlibat di sini tuh sebelum dia mendesain, sebelum dia melakukan konsep, itu ada kajiannya. Dia sudah ada kajian-kajiannya. Itu kan kaidah perencanaan itu sudah umum gitu ya. Mereka ada pertimbangan kajian-kajiannya, mulai dari safety-nya, kemudian kenyamanannya, estetikanya juga ada. Itu ada semua. Artinya mitigasi risikonya sebenarnya sudah ada dari awal begitu ya? Sudah ada, ya. Cuman mungkin kita kurang levelnya itu mesti dinaikkan lagi dengan kita melihatnya ada Salah satunya karakteristik sponsor. Iya betul. Ya, Sponsor itu. kita harus belajar sama-sama gitu kan. Kita harus ini. Kan antusiasnya tinggi banget tuh kan. Karena mereka lihat kesebelasan favoritnya apa gitu kan. Nah, jadi itu yang kita harus belajar ya. Pak, sedikit Pak soal